Setiap malam aku dicukurukuk dengannya. Awalnya tidak ada yang mengetahui, tetapi setelah ada yang tahu, hidupku bagai di neraka setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Rizka duduk di tepi ranjangnya yang sederhana, memandang kosong ke arah jendela. Angin sore berhembus lembut melalui celah-celah kayu, menggoyangkan tirai lusuh yang sudah bertahun-tahun menggantung di sana. Sudah hampir 2 tahun sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja, meninggalkannya dalam ketidakpastian. Ia tidak memiliki keluarga yang bisa ia datangi, dan satu-satunya tempat yang bisa ditinggali adalah rumah mertuanya. Awalnya, keputusan untuk tetap tinggal bersama mertua, Pak Rahmat, adalah sesuatu yang wajar. Mertuanya mengatakan bahwa ia tetap bagian dari keluarga, dan sebagai janda tanpa pekerjaan tetap, Rizka pun bersyukur. Namun, lambat laun, ia mulai merasakan keanehan dalam cara Pak Rahmat memperlakukannya. Di malam-malam sepi, ketika lampu rumah sudah padam dan dunia terasa tenang, Pak Rahmat sering datang ke kamarnya. Awalnya hanya mengetuk dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi semakin lama, kunjungan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengganggu. Tatapan mata pria berusia 55 tahun itu semakin lama semakin tajam, penuh maksud tersembunyi. Rizka selalu menghindari membahas hal itu. Ia pura-pura tidak mengerti ketika Pak Rahmat mulai bersikap lembut dengan sentuhan yang berlebihan. Ia menutup diri dari kenyataan bahwa statusnya di rumah ini mulai berubah. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, semuanya berubah. Saat itu, listrik padam dan rumah gelap gulita. Pak Rahmat mengetuk pintunya lebih keras dari biasanya. "Rizka, ini aku," suaranya terdengar dalam kegelapan. Dengan enggan, Rizka membuka pintu, hanya untuk menemukan Pak Rahmat berdiri di sana dengan tatapan penuh tekanan. Ia tahu, sejak saat itu, ia tidak bisa lagi menolak. Sejak malam itu, segalanya berubah. Rizka mulai memahami bahwa keberadaannya di rumah ini bukan lagi sekadar belas kasihan. Ia seperti telah membayar tempat tinggalnya dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu kamar itu, tidak ada yang tahu beban yang harus ia pikul setiap malam. Di siang hari, ia tetap menjadi menantu yang baik, mengurus rumah seperti biasanya. Para tetangga melihatnya sebagai janda yang setia, yang masih menghormati mertuanya dengan tidak meninggalkan rumah itu. Namun di malam hari, ia bukan lagi sekadar menantu. Setiap kali ia berpikir untuk pergi, kenyataan menamparnya. Pergi kemana? Ia tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Hidup di desa kecil ini tidak memberi banyak pilihan bagi seorang janda tanpa penghasilan. Jika ia pergi, ia akan menjadi bahan gosip. Jika ia tetap tinggal, ia harus menanggung rahasia kelam ini. Semakin lama, Rizka semakin terbiasa dengan perannya. Ia mulai menerima bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk sebuah tempat berteduh. Hingga akhirnya, sesuatu terjadi yang mulai mengubah segalanya. Suatu sore, saat Rizka sedang menyapu halaman, ia menyadari beberapa tetangga mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bisikan-bisikan kecil sering terdengar ketika ia lewat. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tapi ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai mencurigakan. Pak Rahmat pun tampak lebih berhati-hati. Jika dulu ia begitu santai, kini ia tampak waspada. Ia sering menengok ke jendela sebelum keluar kamar Rizka di pagi hari,
memastikan tidak ada yang melihatnya. Namun, semakin mereka berhati-hati, semakin banyak orang yang curiga. Dan tanpa mereka sadari, mata-mata di desa mulai mengawasi. Rizka semakin gelisah. Bisikan-bisikan di desa semakin sering terdengar. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa ada tatapan yang mengikutinya. Entah sejak kapan, tapi kehadirannya di rumah mertuanya mulai dipertanyakan. Janda kok masih tinggal sama mertua? Apa nggak takut mengganggu? Bisik seorang ibu-ibu saat ia lewat di depan warung. Ya, kalau cuma tinggal, sih, nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apanya, gimana? Sahut yang lain, menahan tawa. Rizka pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya bergetar. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mulai menyeretnya ke dalam lingkaran kecurigaan. Pak Rahmat pun tampak semakin resah. Beberapa kali, pria tua itu mengingatkan Rizka untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, bahkan mengurangi interaksi mereka di siang hari. Namun, malam tetaplah malam. Dan ketika langit sudah gelap, semuanya kembali ke tempatnya. Pak Rahmat tetap mengetuk pintu kamar Rizka dengan pola yang sama. Dan Rizka, seperti biasa, hanya bisa menerima. Semakin hari, tekanan semakin berat. Rizka merasa seperti hidup dalam jerat yang semakin menyesakkan. Tidak ada tempat untuk lari, dan tidak ada yang bisa ia percaya. Ia bahkan mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang secara diam-diam mengawasi rumah ini. Kecurigaannya semakin kuat ketika suatu pagi, seorang tetangga bernama Bu Lastri datang berkunjung. Wanita tua itu biasanya tidak pernah peduli dengan urusan orang lain, tapi kali ini, kedatangannya terasa berbeda. Rizka, kamu sehat? Tanya Bu Lastri dengan nada datar, seolah menyelidik. Iya, Bu, sehat, jawab Rizka dengan senyum dipaksakan. Syukurlah. Soalnya, banyak yang bilang kamu sering murung belakangan ini. Rizka tercekat. Ia tahu arah pembicaraan ini. Saya cuma capek, Bu. Banyak pekerjaan di rumah. Bu Lastri mengangguk pelan. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik, jaga diri, ya. Hati-hati sama orang yang tinggal serumah. Jantung Rizka berdegup kencang. Apakah Bu Lastri tahu sesuatu? Apakah desas-desus mulai berkembang lebih luas? Sementara itu, Pak Rahmat juga semakin berubah. Ia lebih sering diam, lebih jarang keluar rumah, dan lebih mudah tersulut emosi. Ada sesuatu yang membuatnya takut. Rizka yakin, pria itu juga merasakan tekanan yang sama. Suatu malam, saat Pak Rahmat masuk ke kamarnya, Rizka memberanikan diri berbicara. Pak, bagaimana kalau kita hentikan semua ini? Saya bisa mencari tempat lain untuk tinggal. Pak Rahmat menatapnya tajam. Kamu mau pergi kemana? Kamu pikir orang-orang akan menerimamu begitu saja? Desa ini kecil, Rizka. Mereka akan bertanya-tanya. Dan kalau mereka mulai mencari jawaban, kamu tahu apa yang akan terjadi. Rizka terdiam. Ia tahu benar maksud perkataan itu. Jika ia pergi sekarang, ia akan meninggalkan jejak yang mengarah ke kebenaran. Lebih baik kita tetap tenang, lanjut Pak Rahmat. Jangan buat orang-orang curiga. Semuanya akan baik-baik saja selama kita berhati-hati. Tapi nyatanya, dunia di luar sana sudah bergerak lebih cepat dari yang mereka kira. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Malam itu, Rizka mendengar suara gaduh di luar rumah. Ia mengintip dari jendela dan melihat beberapa bayangan bergerak di kegelapan. Orang-orang berkumpul di depan rumah, berbicara dengan suara pelan. Perasaannya tidak enak. Saat ia berbalik hendak memberitahu Pak Rahmat, pintu kamarnya diketuk lebih keras dari biasanya. Namun kali ini, itu bukan Pak Rahmat. Itu suara dari luar. Dan Rizka tahu, inilah saatnya.
Suara ketukan pintu semakin keras, disusul oleh teriakan beberapa orang dari luar. "Pak Rahmat! Buka pintunya!" Rizka terlonjak, tubuhnya membeku di tempat. Ia menoleh ke arah pintu kamar, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi suara-suara itu nyata. Bayangan orang-orang yang bergerak di halaman rumah pun semakin banyak. Pak Rahmat bergegas keluar dari kamarnya dengan wajah tegang. "Jangan buka pintunya," bisiknya tajam. Namun terlambat. Pintu depan didorong dengan paksa, dan beberapa pria dari desa masuk dengan langkah tegas. Bu Lastri ada di antara mereka, bersama beberapa ibu-ibu lainnya yang menatap penuh curiga. "Apa-apaan ini?" bentak Pak Rahmat, mencoba menutupi kegugupannya. "Kami mau tanya sesuatu, Pak," ujar seorang pria bernama Pak Herman, kepala RT setempat. "Selama ini, warga banyak yang curiga. Kenapa Rizka masih tinggal di sini setelah suaminya meninggal?" Rizka merasakan napasnya tercekat. Inilah yang selama ini ia takutkan. Pak Rahmat mencoba tertawa kecil. "Dia seperti anak saya sendiri. Apa salahnya dia tinggal di sini?" Tapi Bu Lastri menyela. "Kalau cuma tinggal, mungkin tidak masalah. Tapi banyak yang bilang, setiap malam lampu kamarnya tetap menyala sampai larut, dan Pak Rahmat sering keluar dari kamar itu pagi-pagi buta." Orang-orang mulai berbisik. Tatapan mereka semakin tajam. Rizka ingin berbicara, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. "Lagi pula," lanjut Pak Herman, "beberapa orang mengaku pernah melihat Pak Rahmat keluar dari kamar Rizka dengan pakaian yang tidak pantas." Rizka menahan napas. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Pak Rahmat mencoba mengelak. "Omong kosong. Kalian hanya menduga-duga." Namun, warga tak mau mendengar lagi. "Tunjukkan kamar Rizka," perintah Pak Herman. Pak Rahmat berdiri di depan pintu kamar Rizka, berusaha menghalangi. "Ini rumah saya. Kalian tidak punya hak menggeledah." Namun beberapa pria mendorongnya ke samping, lalu membuka pintu kamar Rizka dengan paksa. Yang mereka lihat di dalam kamar membuat semuanya terdiam. Di dalam kamar, masih ada bekas jejak keberadaan Pak Rahmat. Pakaian yang sering tertinggal, sandal yang tidak seharusnya ada di situ, dan aroma khas yang tidak bisa disangkal. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di dalam rumah ini. Seorang ibu menutup mulutnya dengan syok. Beberapa yang lain mulai berbisik dengan nada tinggi. Rizka tahu, saat itu juga, rahasia yang selama ini ia simpan telah terbongkar. Pak Rahmat masih berusaha membela diri. "Ini hanya kesalahpahaman. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang kalian pikirkan." Tapi warga sudah kehilangan kesabaran. Beberapa pria mulai menyeret Pak Rahmat keluar rumah dengan paksa. Beberapa ibu-ibu menatap Rizka dengan jijik, seolah ia adalah wanita paling hina di desa. "Kami akan bawa masalah ini ke kepala desa," teriak salah seorang warga. Rizka ingin menangis, ingin menjelaskan segalanya, tapi siapa yang akan percaya? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena keadaan, bukan karena keinginannya? Malam itu, rumah yang selama ini menjadi tempatnya berteduh berubah menjadi neraka. Dan Rizka tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rizka hanya bisa duduk di lantai rumahnya yang dingin, tubuhnya gemetar. Di luar, suara warga masih riuh. Pak Rahmat dibawa ke rumah kepala desa, dikelilingi oleh pria-pria yang berteriak menuntut kejelasan. "Ini aib, Pak. Dia menantunya sendiri. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi di desa kita." Sementara itu, beberapa ibu-ibu tetap tinggal di rumah, mengawasi Rizka dengan tatapan tajam. Bu Lastri, yang sejak awal mencurigainya, kini berdiri di depannya dengan wajah penuh amarah. "Jadi benar,
Ya, suaranya dingin. Selama ini, kamu tinggal di sini bukan cuma karena kasihan. Kamu membayar dengan cara seperti itu. Rizka membuka mulut, ingin membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri benci? Ia tidak pernah memilih ini. Tapi tidak ada yang peduli. Ibu tidak mengerti, bisiknya akhirnya. Tidak mengerti. Bu Lastri mendekat. Kamu pikir kami semua bodoh? Kami tahu ada yang tidak beres sejak lama. Kamu menutupinya, dan sekarang kamu masih mau berbohong. Air mata mulai mengalir di pipi Rizka. Ia ingin berteriak bahwa ini bukan sepenuhnya salahnya. Bahwa ia juga korban. Tapi di mata warga desa, ia hanya seorang janda yang telah mencoreng nama baik mendiang suaminya sendiri. Paginya, keputusan diambil. Kepala desa, yang mencoba meredam amarah warga, memberi putusan bahwa Pak Rahmat harus meninggalkan desa untuk sementara waktu. Ia diusir dengan hinaan dan amukan warga. Sementara Rizka, kamu tidak bisa lagi tinggal di sini, ujar kepala desa dengan tegas. Orang-orang sudah terlanjur tahu. Jika kamu tetap tinggal, mereka tidak akan pernah berhenti membicarakanmu. Rizka menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari kepala desa membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Kamu boleh pergi kemana saja. Tapi bukan di sini, lanjut kepala desa. Rizka menatap sekeliling. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya kini terasa seperti penjara. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Dengan langkah lemas, ia mengemasi barang-barangnya yang sedikit. Tidak ada tempat untuknya lagi di desa ini. Tidak ada yang sudi menerimanya. Sore itu, Rizka berjalan keluar rumah dengan tas kecil di tangannya. Tatapan warga mengikuti setiap langkahnya, penuh cemoohan dan penghinaan. Tidak ada yang bertanya kemana ia akan pergi. Tidak ada yang peduli. Yang mereka tahu, seorang janda yang mencoreng kehormatan telah diusir. Dan bagi Rizka, ini adalah akhir dari segalanya. Di perbatasan desa, Rizka berhenti sejenak, memandang ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu, desa itu, semua kenangan yang ia miliki kini tinggal bayangan yang pahit. Dengan tarikan napas panjang, ia melangkah pergi. Kemana? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.